Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDIT Mutiara Amanah. Ya, hari ini kita akan belajar tema 7 di subtema 3 tentang bahasa Indonesia. Ya, ini tentang macam-macam surat ya. Oh ya, yang belum berdoa silakan berdoa terlebih dahulu ya. Ada surat resmi, surat setengah resmi, surat tidak resmi, dan surat niaga. Oke, surat resmi ya. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, bisa perorangan, instansi, maupun organisasi. Kalau videonya terlalu cepat, tolong bisa di skip dulu ya. Berikut ini Ini contoh adalah dari surat bagian-bagian resmi. surat. Yang pertama adalah kop surat. Ya, kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Kedua adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat pada surat undangan resmi akan disertakan tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut adik-adik, seperti pada contoh di atas. Bagian yang ketiga adalah nomor surat. Nomor surat adalah sebuah tanda berupa angka atau gabungan angka huruf yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi, instansi, atau badan usaha sesuai dengan nomor berkas atau buku agenda surat keluar yang bertalian dengan surat tertentu. Bagian keempat adalah hal surat. Hal surat disebut pula dengan perihal surat atau pokok surat adik-adik. Bagian kelima adalah alamat surat. Nama dan alamat yang akan dikirimi surat tertuang pada bagian ini. Bagian yang keenam adalah salam buka. Surat undangan resmi selalu ditulis pada bagian kiri. Huruf pertama salam pembuka menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Bagian yang ketujuh adalah isi surat. Pada bagian ini berisikan waktu, tempat, serta acara undangan tersebut. Bagian kedelapan adalah penutup. Pada bagian penutup, surat undangan resmi berisikan ucapan terima kasih. Kemudian bagian yang kesembilan adalah salam penutup. Salam penutup pada surat undangan resmi biasanya dibuat pada bagian bawah sebelah kiri. Salam penutup ini pada awal kata ditulis dengan huruf kapital. Dan bagian yang ke-10 adalah nama pengirim surat. Nama pengirim surat undangan resmi ditulis di bagian bawah kiri. Biasanya surat undangan resmi dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel lembaga. Setelah Ya, kemudian ada surat setengah resmi. Surat setengah resmi adalah surat yang ditulis perorangan yang ditunjukkan atau diberikan kepada instansi. Contohnya ada di situ ya. Ketika ada surat tidak resmi ya, adalah surat yang berisi tentang keperluan pribadi. Ya, ini ada contoh surat resmi, setengah resmi bagian sama tidak surat resmi. Ya, berikutnya, kita diperhatikan akan gambarnya. mengetahui manakah yang termasuk surat resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Ya, untuk surat resmi kita akan berikan tanda merah seperti contoh berikut ini. Kemudian, gambar surat yang kedua adalah ya surat setengah resmi. Seperti yang kalian lihat, kita berikan tanda berwarna kuning. Dan yang ketiga adalah ini contoh surat tidak resmi adik-adik. Kita akan berikan tanda berwarna biru. Kegiatan selanjutnya kita akan mencari. Ya, oke, cukup. Lanjut ke surat yang terakhir, surat niaga. Ya, surat niaga ini surat yang dibuat atau ditulis untuk kepentingan bisnis atau perdagangan ya. Oh ya, jangan lupa, surat niaga itu juga termasuk dalam surat resmi. Ya. Nah, ini ada contoh cerita tentang pembuatan surat niaga. Diperhatikan gambarnya.
Selesai ya, alhamdulillah selesai. Semoga paham. Kalau nggak paham nanti bisa tanya langsung di chatting. Sekarang tugas. Tolong buatlah surat undangan resmi seperti di contoh LKS. Ya, nanti ditulis di buku, difoto, dikirim ke Ustadz paling lambat. Cukup, alhamdulillah. Tolong tugasnya dikerjakan. Boleh minta bantuan Bapak Abi, Ibu Umi atau kakaknya ya. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.